Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lingkungan pendidikan. Kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu saya Ramadhan Primadani, kemudian teman saya Nofri Dwi Adendio. Materi yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Yang kedua yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan ada 5. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting dalam pembentukan pribadi anak. Kemudian yang kedua, lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajarkan tingkah laku. Yang keempat, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik dalam bentuk karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial budaya, maupun keterampilan lainnya. Yang kemudian selanjutnya jenis lingkungan pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan lingkungan keluarga, yang kedua pendidikan lingkungan sekolah, dan yang ketiga pendidikan lingkungan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan lingkungan keluarga, yaitu keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi manusia, karena pertama kalinya manusia lahir memperoleh pendidikan dalam keluarga. Selain itu, manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Pendidikan keluarga disebut sebagai pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan dalam kandungan dan pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Kemudian yang kedua, pendidikan lingkungan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, orang merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu mempersiapkan khusus untuk mencapai masa kedewasaan. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan proses yang khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagai fungsinya peserta didik. Lembaga ini dalam perkembangan lebih lanjut dikenal sebagai sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan masyarakat. Selanjutnya manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dan pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Nofri Dwi Adendio. Berikutnya, peranan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berperan penting dalam membentuk siswa melalui motivasi belajar, interaksi sosial, dan kurikulum yang relevan. Keluarga memberikan fondasi pertama dalam membentukan karakter dan nilai-nilai siswa, sementara sekolah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia akademis dan profesional. Nah, sementara masyarakat melalui dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan pendidikan, memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah, serta menyediakan sumber daya tambahan bagi siswa. Dengan kolaborasi yang kuat antara ketiga unsur ini, lingkungan pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan efektif bagi perkembangan siswa. Pengaruh timbal balik lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Nah, keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, dari satuan terkecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik dan diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu intuisi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah.
Nah, sekolah ini akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat. Maka, dari itu kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi terbentuk perubahan sosial. Yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua atau wali serta didik, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Nah, masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar kemudian, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah, mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki norma-norma, di mana norma-norma tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warga dalam bertindak dan bersikap. Nah, yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Sekolah sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan di masyarakat yang membawa konsekuensi-konsekuensi dan konseptual serta teknis yang bersesuaian antar fungsi pendidikan yang diperankan sekolah dengan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk menjalankan tujuan pendidikan yang rasional dan ideal, maka sekolah memerlukan mekanisme informasi timbal balik yang rasional, objektif, dan realitas dengan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada teman saya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.